Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ketika kita menanti gebrakan baru dari Mendak yang baru begitu ya, Valen juga pemirsa, pertanyaan adalah formula apa yang seharusnya disiapkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk menangani begitu carut-marut minyak goreng dari hulu hingga hilir. Apa prioritas yang harus dilakukan khususnya terkait dengan meringankan beban masyarakat setelah beberapa kali terpukul akibat mahalnya harga minyak goreng bahkan sempat hilang di pasaran. Kita akan diskusikan bersama dengan peneliti Center of Food, Energy and Sustainable Development INDEF Rusli Abdullah dan Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Abdullah Mansuri pagi hari ini. Selamat pagi Pak Rusli, selamat pagi Pak Mansuri, salam sehat. Selamat pagi Mbak Mas, sehat ya? Baik, Pak Rusli, saya ke Pak Rusli terlebih dahulu. Dari beberapa langkah yang kemudian sudah disampaikan oleh Zulkifli Hasan terkait cara ia ingin menangani sengkarut minyak goreng ini. Bagaimana tanggapan Anda Pak? Apakah langkah ini sudah tepat Pak? Oke, langkahnya kan tepat apa tidaknya nanti akan terlihat ketika ada dampaknya Mbak ya. Kalau dia harga misalnya minyak goreng yang menjadi fokusnya Pak Zul ini turun dalam beberapa hari ke depan, itu berarti langkah yang beliau sampaikan tepat. Tapi jika tidak, ya berarti langkahnya tidak tepat seperti itu. Namun demikian, jika melihat pada kebijakan yang sebelumnya ya, yang dikelola oleh Pak Menteri sebelumnya, Pak Lutfi, itu kan ada subsidi ataupun demo DPO. Saya kira dua hal itu yang menurut saya absen adalah technical, dalam artian eksekusi di lapangannya Mbak Mas. Jadi kita lihat ya demo DPO itu mungkin secara konsep bagus Mbak. Tapi ketika di lapangan kita lihat akhirnya Kejagung itu menemukan ada oknum yang bermain sehingga kebijakan tersebut tidak optimal. Nah saya kira di sini ada satu yang putus ya antara coretan di atas kertas dengan eksekusi di lapangan. Dan saya kira ini yang menjadi salah satu tantangan terbesar dari Pak Menteri yang baru ini untuk mengeksekusi kebijakannya, Mbak. Seperti itu. Baik, Pak Rusli tadi Anda mengatakan ada perbedaan antara teori dengan prakteknya begitu ya di lapangan. Dan kalau kita melihat sampai dengan saat ini permasalahan minyak goreng masih belum bisa terselesaikan. Apakah menurut Anda, dugaan Anda masih ada ketidaksesuaian antara teori dan prakteknya di lapangan? Oke, saya kira itu masih ada, Mas ya, karena memang target pemerintah kan HET 14.000. Tapi faktanya di lapangan itu belum terjadi. Tadi sampaikan di data sebelumnya masih ada disparitas harga ya, terutama di Indonesia Timur. Nah, itu kan memang membuktikan bahwa masih adanya perbedaan antara yang di atas kertas teori ya dengan eksekusi di lapangan. Dan ini Mbak Mas, saya kira satu yang sangat krusial sekali diperhatikan oleh Pak Menteri, dan yang paling penting adalah gini, koordinasi Mbak, koordinasi dengan kementerian terkait ataupun dengan institusi yang lain. Kalau kita bicara masalah minyak goreng kan berarti kan ada pasokan ya, ada kuantitinya. Kuantiti berarti kan di pihak perkebunan, di pengusaha, dan saya kira Kementerian nggak bisa berjalan sendiri nih, dia harus berkolaborasi dengan ke pihak lain. Dan yang penting gini, bagaimana menteri yang baru ini atau pemerintah ya itu mengelola kepentingan antara pengusaha, konsumen atau rakyat ya dengan pemerintah itu sendiri. Pengusaha itu ingin ada usaha yang atau iklim usaha yang bagus, dia nggak terlalu dicampuri secara ekstrim seperti itu. Tapi di sisi lain masyarakat ingin agar harga minyak goreng ini tetap terjangkau 14.000 misalnya. Dan pemerintah tidak hilang wibawanya gara-gara minyak goreng ini Mbak. Jadi saya kira pemerintah harus menyeimbangkan antara kepentingan minyak masyarakat, konsumen ya dengan kepentingan pengusaha. Dengan kuasa yang dimiliki oleh pemerintah seperti itu. Oke. Saya coba ke Pak Mansuri. Pak Mansuri, kalau dari lapangan sendiri, kenyataannya sampai dengan hari ini, apakah sudah ada perubahan terkait dengan harga jual minyak goreng? Mungkin ditambah baru saja Menteri Perdagangan yang baru juga sidak ke pasar begitu. Ada perubahannya tidak, Pak? Ya, Mbak Valen dan Mas Reno, kalau kita lihat dari ritme seminggu terakhir, memang ada perubahan yang efektif harganya. Memang seratnya agak berbeda dibanding dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya, sebelum ada aturan DPO, DMO,
mungkin serapannya lebih tinggi ke pasar. Tetapi kalau sekarang memang relatif eh, agak berkurang karena memang ada aturan-aturan baru. Ini kan perubahan-perubahan regulasi, perubahan-perubahan kebijakan mempengaruhi perubahan-perubahan distribusi di lapangan. Nah, ini merupakan bagian dari persoalan-persoalan yang kami hadapi di lapangan. Contoh, sekarang kalau kami ingin mendapatkan minyak goreng gitu ya, satu pedagang dibatasi 200 liter. 200 liter itu kami harus menyeken semua KTP yang diminta, KTP yang datang, yang masuk untuk meminta dari kami. Pelanggan kami harus ngasih tahu KTP-nya, kami scan dulu, setelah kami scan, baru kami akan mendapatkan lagi berikutnya. Nah, ini persoalan-persoalan baru yang kami hadapi. Dilemanya kami adalah setiap kebijakannya berubah, persoalan baru muncul. Setiap berubah persoalan baru muncul. Memang saya harus akui harga relatif lebih rendah dibanding beberapa bulan yang lalu karena pressure banyak sekali. Kami didatangi teman-teman via Satgas Pangan, kepolisian untuk berkoordinasi, untuk mengecek langsung di lapangan, sehingga memang seakan-akan bukan tekanan sih, tetapi paling tidak itu menjadi bagian dari kami untuk berhati-hati menjual minyak goreng curah. Bahkan Mbak Valen dan Mas Reno, saya harus sampaikan beberapa pedagang kami nyerah untuk berdagang karena memang keuntungannya nggak terlalu banyak, persoalannya banyak, resikonya cukup besar. Kami sudah meyakinkan ke teman-teman pedagang, jangan khawatir, kami akan mendampingi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi memang persoalan-persoalan yang terjadi ini karena ada perubahan-perubahan kebijakan. Baik, Gitu, Mbak. Suri, ada perubahan kebijakan, ada kebijakan baru, masalah baru. Pertanyaannya, ketika ini tadi kami sampaikan juga Pak Zulkifli Hasan ini punya cara baru, yaitu terkait dengan distribusinya. Distribusi minyak ini tidak lagi menggunakan tangki, tetapi menggunakan sudah dalam bentuk kemasan begitu, Pak Mansuri. Ini kan suatu hal yang baru. Menurut Anda, perubahan kebijakan ini, perubahan cara distribusi ini, apakah akan menimbulkan masalah baru? Sebenarnya isu atau kebijakan-kebijakan yang dilontarkan akhir-akhir ini adalah kebijakan-kebijakan yang sebenarnya sudah diwacanakan beberapa saat yang lalu. Seperti penghapusan minyak goreng curah oleh Menteri Pak Luhut bin Sarpanjaitan, itu sebenarnya juga sudah terwacanakan sejak tahun 2014, 2016, 19, dan 2021 terakhir. Tetapi dibatalkan sendiri oleh Menteri Perdagangan Pak Lutfi. Berikutnya persoalan kebijakan yang dilantarkan Menteri baru Pak Zulhas ya, menyampaikan bahwa akan ada kebijakan minyak goreng kemasan sederhana. Ini sebenarnya usulan dari kami sebenarnya. Kalau memang terpaksa harus menghapus ini kan beruntun ya dari wacana yang disampaikan Pak Luhut menyampaikan bahwa akan ada penghapusan minyak goreng curah. Kami memberikan solusi, jangan hapus minyak goreng curah karena ini masih dibutuhkan masyarakat menengah ke bawah. Pelanggan kami itu rata-rata pedagang gorengan, masyarakat UMKM yang memang membutuhkan. Jadi harus ada perbedaan memang ya. Dan sekarang memang saya harus akui kenapa orang beralih ke minyak goreng curah semua, karena disparitas harganya kan cukup tinggi antara minyak goreng kemasan dengan minyak goreng curah gitu. Dan Baik, ini masih diminati dan ke Pak Rusli. Baik. Kemasan itu, Pak Rusli. kemasan Baik, Pak Mansuri, tadi kita sudah paham kalau ada banyak alasan mengapa minyak goreng curah ini sebenarnya masih dibutuhkan sampai dengan saat ini. Kalau dari sudut pandang Pak Rusli, apakah perlu minyak goreng curah ini dihapuskan saja atau ini memang sebenarnya masih butuh mungkin atau tidak? Karena kan isunya selalu on and off terkait dengan penghapusan minyak goreng curah. Oke, Mbak, ini menarik, Mbak ya. Apakah minyak curah perlu dihapus? Saya kira kalau saya pribadi, Mbak, itu saya sepakat minyak curah dihapus ya, dan diganti dengan minyak kemasan karena lebih higienis untuk menghindari ada oplosan minyak jelantah dengan minyak curah yang baru. Tapi ada satu Mbak syaratnya, ya ini harga yang murah. Minyak goreng kemasan meskipun itu sederhana itu harus tetap available murah. Dan yang penting, Mbak,
itu ada kuantiti atau kemasan yang misalnya 1 ons, 2 ons, 1/4 liter. Karena apa? Karena ada golongan masyarakat kecil yang masih kemampuannya masih rendah Mbak ya, daya belinya, itu nggak mampu membeli minyak goreng langsung blok 1 liter, 2 liter, nggak bisa. Tapi dia hanya mampu ketengan, 1 ons, 1/4 liter. Nah, ini bagaimana caranya pemerintah bisa menyediakan opsi pilihan itu kepada para masyarakat yang masih memiliki daya beli yang rendah, Mbak. Baik, Dan kalau dengan opsi seperti itu itu Pak yang Mansuri setuju atau tidak? Ya, ini juga wacana yang sudah kami sampaikan. Kalaupun mau ada pembuat minyak goreng kemasan sederhana lah bahasanya, itu juga harus memikirkan teman-teman masyarakat yang memang sesuai kemampuan mereka, seperti beberapa ons, dan ada yang 2 kilo, ada yang 1 kilo. Nah, persoalan-persoalan yang kita hadapi di minyak goreng kemasan itu juga masukan-masukan yang kami berikan, seperti berapa keinginan kami kemasan-kemasan berapa setengah kilo katakanlah, itu juga menjadi alternatif untuk difikirkan ke depan oleh pemerintah. Oke, Pak Rusli, terkait dengan penghapusan minyak goreng curah kemudian diganti dengan kemasan yang sederhana dengan aneka ukurannya begitu seperti yang Anda sampaikan, apakah mungkin dilakukan dalam jangka waktu yang cukup dekat ini? Saya kira butuh waktu Mas ya, nggak mungkin dalam waktu 1 bulan 2 bulan, ataupun setahun lah. Dan itu harus ini Mas, memperhatikan tidak ada pihak yang tertinggal dalam hal ini. Jadi no left behind seperti itu. Terutama apa? Terutama para pengusaha yang selama ini memang dia itu memproduksi minyak curah. Jangan sampai kebijakan ini tiba-tiba menegasikan keberadaan para produsen minyak goreng curah, Mas, Mbak. Jadi saya kira pemerintah harus mengajak mereka, oke, ada semacam sebuah transfer teknologi atau apapun itu ya, yang menjadikan agar para produsen minyak goreng curah ini yang selama ini eksis itu bisa untuk mengkonversi teknologi mereka atau kapasitas mereka untuk bisa menyediakan minyak goreng kemasan sederhana seperti itu. Baik, Pak Rusli, selama ini yang bergulir isunya di masyarakat selalu diperbincangkan terkait dengan mafia di minyak goreng ini. Ada sistem yang selama ini sudah berjalan sekian lama waktunya sampai dengan polemik ini kemudian terjadi. Seberapa optimis Anda, Pak Rusli, untuk Menteri Perdagangan yang baru ini bisa menyelesaikan masalah ini di tengah mafia-mafia yang kemudian mungkin sudah ada tapi belum pernah terungkap? Oke, saya gini Mbak, saya melihat dari sequence ini Mbak ya, sequence pengangkatan Pak Zul ini. Saya kira saya optimis karena memang ini kan salah satu titik kulminasi ya dari sebelumnya, menteri sebelumnya ini masih belum beres. Saya Pak Zul di ujung tanduk, di ujung penghujung krisis minyak goreng ini diganti, sehingga ini saya kira menjadi beban moral ya bagi menteri yang baru ini agar segera menyelesaikan masalah minyak goreng ini, terutama ketika ada mafia minyak goreng. Dan gini Mbak, saya percaya ketika masih ada disparitas harga antar harga domestik dengan harga internasional, itu oknum-oknum yang bermain itu masih ada Mbak. Dia akan memanfaatkan situasi ini. Nah, tinggal bagaimana pemerintah melalui institusinya ya, keamanan ataupun bea cukai itu secara presisi, secara berani bisa mengungkap kemungkinan-kemungkinan itu. Karena secara teori ekonomi, Mbak, ketika masih ada disparitas harga antara luar negeri dengan domestik, pasti ada insentif untuk para oknum-oknum yang nakal untuk bermain seperti itu. Pak Rusli, saya ke Pak Mansuri. Pak Mansuri, apa yang menjadi harapan Anda, tuntutan Anda begitu kepada Mendak yang baru, jangka pendek maupun jangka panjang terkait dengan minyak goreng? Silakan, singkat saja. Ya, Mendak ini begitu diminta untuk menjabat Menteri Perdagangan yang baru, kami sampaikan welcome to the jungle. Saya bilang bahwa persoalan yang dihadapi Mendak sekarang jauh lebih besar dibanding Mendak sebelumnya. Tekanannya juga begitu. Tapi saya tidak mau berharap banyak karena persoalan ini tidak hanya persoalan minyak goreng, ini persoalan koordinasi, komunikasi, dan tidak hanya minyak goreng, banyak sekali komoditas pangan yang sekarang mengalami kenaikan cukup tinggi seperti cabai rawit, ayam, telur, dan beberapa komoditas lain. Maka kami minta kepada Mendak yang baru, tinggalkan kebiasaan buruk Mendak yang lama, lupa koordinasi, tidak banyak koordinasi, memudahkan persoalan,
dan tidak cepat menyelesaikan persoalan. Ini kebiasaan Mendak lama yang harus ditinggalkan dan harus merubah. Tapi kami sekali lagi tidak bisa berharap banyak karena dirjennya tetap, sekjennya tetap, lingkungan di dalamnya tetap sama ya. Jadi kami berharap agar Mendak lebih berani dan memutuskan sesuatu lebih cepat, itu yang paling. Baik, terima kasih Bapak Abdullah Mansuri, Ketua Umum IKAPI, dan Bapak Rusli Abdullah, Ekonom Indef, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat Pak Mansuri, Pak Rusli.